Drama romansa antara sepasang kekasih yang terjalin bersamaan dengan teror hantu mengerikan menjadi inti dari film horor Thailand satu ini. Disutradarai oleh Chokiat Sakverakul, cerita berfokus pada pasangan kekasih muda yang terpisah dua dunia berbeda. Ketulusan hati membuatnya nekat terjun ke jurang akhirat demi bertemu dengan arwah sang kekasih tercinta. Nasnya, perjalanan ke alam gaib tidak sesederhana yang ia kira. Semua roh yang ditemuinya mulai menghantui dan ikut masuk alam manusia. Akankah ia berhasil menemukan arwah sang kekasih? Berikut ceritanya. Siang itu terjadi kecelakaan sepeda motor yang sangat parah hingga menewaskan sang pengendara pria. Polisi dan petugas medis berusaha mengumpulkan potongan daging yang berceceran di atas aspal. Truk yang melesat cepat dari arah berlawanan tak kuasa menghentikan rodanya hingga melindas pengendara motor itu dan menyeret tubuhnya ratusan kilometer. Melihat tubuhnya hancur berserakan membuat ibu jatuh pingsan berulang kali. Beberapa relawan membantu proses evakuasi dan mengumpulkan semua barang serpihan kecil milik korban. John berkata semua potongan tubuh korban harus kembali dengan sempurna agar arwahnya bisa pergi dengan tenang dan tidak kembali ke jalan itu untuk mencari yang tertinggal. Not terdiam merenungi kehidupan si pemuda yang berakhir dengan tragis. John masih sibuk menjemput serpihan kecil di tanah dan menyimpannya dalam plastik. Setelah usai, Not masuk ke dalam ambulan bersama dengan jasad pemuda yang bernama Fah. Melihat gelang identitas di tangan korban, Not langsung mengambilnya. Not sudah terbiasa dengan kejadian semacam itu dan tetap duduk dengan tenang sembari menunggu mayat itu kaku. Sesampainya di rumah, Not menyimpan gelang itu bersamaan dengan barang benda milik korban kecelakaan lain yang tewas mengenaskan di jalanan. Sembari mengistirahatkan tubuh yang letih, Not bertanya dalam benaknya sendiri kapan waktunya akan tiba. Ia sengaja mengumpulkan barang pribadi sang kekasih yang telah mati agar bisa bertemu dengan arwah gadis pujaan hati. Pemuda itu selalu berdoa dalam hati agar bisa bertemu dengan mendiang kekasihnya, Pla. Baru sebentar memejamkan mata, Not sudah berkelana di alam mimpi. Ia teringat saat hidup bahagia dengan Pla meski gadis cantik itu hobi ngomel sepanjang hari. Mereka saling merayu dan tertawa bersama di setiap waktu. Dan film pun dimulai. Pagi itu Not masih bermimpi menikmati hari sendu setelah ditinggal mati pacar tercinta. Ia selalu terbayang kenangan manis bersama Pla yang terekam di dalam otak seperti rangkaian adegan film yang terus berputar tanpa akhir. Saat terbangun dari tidurnya, teman sesama relawan medis datang untuk memberi dukungan mental. Not hanya memperhatikan dari balik jendela. Ia teringat di hari ketika upacara pemakaman. Not datang ke pemakaman kekasihnya bersama teman-teman seperjuangan. Ia sangat merasa bersalah, terutama dengan orang tua Pla. Dengan inisiatif baik, Not memberikan uang sumbangan untuk mereka, namun orang tua Pla menolak dengan halus. Adegan kembali ke masa semula, di mana teman-teman Not menemaninya sepanjang hari hingga malam menjelang. Mereka menasihati Not untuk mengikhlaskan kepergian Pla. Mereka bersedia membantu Not agar melupakan kejadian naas yang menewaskan sang kekasih. Apalagi, Off sudah mulai merasa tak nyaman dengan kebiasaan Not yang gemar mengumpulkan barang dari tubuh orang mati. Not berkata jika ia ingin sekali melihat hantu agar bisa mengetahui kondisi arwah Pla di alam baka. Selama ini Not selalu merasa kehadiran sang pacar namun ia tak bisa melihatnya. Morta menjelaskan jika orang yang sudah mati seperti komputer yang dimatikan akan hilang begitu saja. Not masih sangat gigih pada pendiriannya untuk melihat arwah. Ia percaya dengan mengumpulkan benda peninggalan orang mati, ia akan segera melihat arwah-arwah itu. Morta memperingatkan Not untuk berpikir ulang karena melihat arwah seperti membuka portal ke dunia mereka. Untuk membantu Not mencapai keinginannya, Van memulai sebuah permainan. Ia mematikan lampu di ruangan dan meminta semua temannya untuk berkonsentrasi. Ia menjelaskan bahwa untuk berkomunikasi dengan arwah orang mati, mereka harus percaya dengan eksistensi mereka. Rasa takut bagaikan undangan baru para roh untuk menyambut manusia. Van meminta semua temannya untuk menutup mata dan memikirkan hal yang paling menakutkan agar rasa takut membanjiri hati. Setelah mendengar suara dari alam baka, mereka diminta untuk membuka mata. John yang baru datang membuat mereka semua terkejut bukan kepalang.
Ternyata mereka baru pulang ziarah ke makam Pla dan memutuskan untuk minum-minum bersama di rumah Not. John mendengar kabar itu dan menyusul dengan membawa beberapa botol minuman. Not memperkenalkan John yang merupakan rekan kerja di unit di unit relawan evakuasi jenazah. Van kembali menegaskan jika mereka semua tidak bisa melihat hantu karena ia sendiri tak percaya dengan eksistensi mereka. Pernyataan itu membuat Not dan yang lain ikut kecewa. Tanpa mereka sadari, arwah Pla sudah memperhatikan dari sudut gelap ruangan. Saat mereka semua tertidur lelap, Pla mendekati tubuh kekasihnya untuk mengucapkan terima kasih atas semua pengorbanan meski kini dirinya telah mati. Pla memohon pada kekasihnya untuk tetap percaya jika ia selalu berada di sisi Not. Off yang terbangun dari tidurnya melihat Modd sedang tidur memeluk Not. Off langsung membangunkan temannya Kate untuk menunjukkan pemandangan tak biasa itu. Diam-diam, Off membuka ponselnya dan memotret adegan romantis itu. Karena flash menyala di malam hari, ia langsung ketahuan dan buru-buru menyembunyikan ponselnya sambil berbalik ke belakang. Anehnya, Murta masih tidur dengan nyenyak tepat di sampingnya. Pla melangkah pergi mencari tahu sumber dari cahaya yang menyorotnya itu. Off pura-pura memejamkan mata agar tidak melihat penampakan hantu mengerikan. Pla melihat John keluar dari rumah dengan gelagat yang mencurigakan. Ia berusaha mengikuti pria itu, namun arwah gentayangan yang memenuhi jalan menghentikan langkahnya. Pagi harinya, Off menunjukkan hasil foto semalam pada Mokta, namun sosok gadis yang memeluk Not menghilang dari kamera. Off masih mengira jika gadis itu adalah Mokta, padahal gadis itu menegaskan jika ia tidur semalam tanpa terbangun dari ranjang. Van datang memberi kabar jika Kate pergi ke rumah Not untuk mengambil ponsel yang ketinggalan. Di waktu yang sama, Not kembali bekerja sebagai relawan evakuasi jenazah bersama John. Kali ini mereka pergi ke sebuah rumah di dekat hutan yang menyembunyikan jasad menggelantung di atap setelah beberapa hari menghilang. Jasad pria bernama No itu menulis surat bahwasannya ia memang sengaja mengakhiri hidup karena lelah dengan urusan duniawi. John berkata jika pria itu mati dengan damai tanpa meninggalkan apapun lagi di kehidupan sebelumnya. Di tempat lain, arwah Pla masih menunggu sang kekasih pulang ke rumah. Sembari menunggu di balik jendela, Pla mendengar ada seseorang yang masuk ke kamar pacarnya itu. Ia mencoba memeriksa siapa yang datang, namun terlihat tangan manusia mencuat dari bawah ranjang. Ternyata orang itu adalah arwah dari korban kecelakaan tragis yang hendak mengambil benda pribadinya di atas meja. Pla berteriak ketakutan, namun arwah pria itu menyerangnya hingga kakinya terluka lebar. Off masih mencari keberadaan foto penampakan semalam di mana bayangan putih menyelimuti tubuh Not yang tertidur lelap. Kate baru sampai rumah Not untuk mencari ponselnya yang ketinggalan. Rumah itu tampak kosong tak bertuan. Kate terpaksa mencari sendirian di mana ponselnya berada. Mendengar ada suara dari lantai 2, Kate berpikir Not sibuk berbenah rumah. Tak taunya, sosok hantu korban kecelakaan dengan tubuh yang hancur merangkak mendekati Kate. Dari balik pintu kamar mandi, Pla yang bersembunyi berteriak memanggil temannya itu, namun Kate tak bisa mendengar suaranya. Kate masuk ke kamar Not di lantai 2 tanpa bisa melihat ada arwah gentayangan di sana. Ia menyibakkan selimut yang menutupi bantal dan menemukan ponsel tepat di samping bantal itu. Pintu kamar terbuka perlahan membuat Kate menoleh ke belakang. Tangan hantu yang iseng mengambil ponsel itu dan menyembunyikan di bawah ranjang. Pla membuka pintu perlahan sembari memperhatikan arwah gentayangan itu. Kate menunduk untuk mengambil ponselnya yang jatuh ke bawah. Ia menjulurkan tangan dan berhasil mendapatkan ponsel itu meski tangan hantu berusaha mencengkram tubuh Kate. Saat hendak pergi, tiba-tiba Kate yang ketakutan lari kabur meninggalkan rumah Not yang berhantu. Sementara itu, Not dan John baru selesai mengevakuasi mayat dan membawanya ke dalam ambulan. Melihat tali dengan potongan kulit menempel di sana, Not langsung mencuri tali itu untuk disimpan bersama barang keramat lain di kamarnya. Sesampainya di rumah, Not heran melihat teman kuliahnya nongkrong di depan. Ternyata mereka menghampiri Kate yang menangis sendirian di sana. Kate berkata jika ia melihat hantu dengan separuh tubuhnya rusak. Mereka tidak berani masuk ke dalam rumah Not dan meminta pemuda itu untuk mengambilkan ponsel milik Kate. Ternyata hantu mengerikan itu adalah arwah Fah yang mati kecelakaan.
Not menyimpan gelang itu ke dalam lemari di mana Fah terus mengikuti hingga masuk ke dalam kotak lemari di sana. Van menasihati Not untuk segera mengembalikan barang benda orang mati agar bisa melanjutkan hidup seperti sedia kala. Apalagi sejak Not mengumpulkan benda keramat, rumah itu tak lagi aman untuk dikunjungi. Mereka takut untuk masuk sendirian ke sana, ditambah lagi kejadian yang baru saja menimpa Kate sangat mengerikan. Van cukup kesal dengan tingkah Not yang terobsesi dengan dunia lain hingga membuatnya menarik diri dari pergaulan sosial. Mota meminta untuk berbicara empat mata dengan Not. Ia pergi berdua bersama Not ke suatu tempat untuk membicarakan kesedihan yang sama. Arwah Pla terlihat sangat cemburu dengan tingkah Motna yang sengaja mendekati kekasihnya itu. Pla teringat pada masa lalu saat ia memadu kasih dengan Not. Mereka sempat bertengkar hebat di bar karena Not ketahuan selingkuh, sementara Pla berkata ia lelah dengan hubungan yang membosankan. Mereka berdua adu mulut di tepi jalan hingga menimbulkan keributan. Untuk mengakhiri perdebatan itu, Not melenggang pergi dengan sepeda motornya sendirian. Lamunan arwah Pla terhenti saat mendengar suara langkah kaki di dalam kamar. Terlihat bayangan seorang pria berjalan mondar-mandir di depan jendela. Pla mengintip dari balik pintu di mana pria itu hendak membuka lemari di kamar Not. Pla berteriak kencang agar pintu lemari itu tidak dibuka. Namun arwah pria berwajah mengerikan itu tetap membukanya dan Pla berusaha menahan pintu kamar agar arwah gentayangan itu tidak membuat onar di rumah Not. Karena kalah kuat, tubuh Pla terjungkar hingga pria berwajah mengerikan itu menimpa di atasnya. Untungnya, John datang ke rumah itu dengan membawa senter. Arwah gentayangan itu berhenti bergerak saat terkena cahaya. John mengambil tali yang dicuri Not dan membuka lemari untuk mengembalikan gelang milik Fah pada kekasih pemuda itu. Arwah Fah tampak utuh dan baik-baik saja. John melenggang pergi memberikan gelang itu sembari menyampaikan pesan dari Fah untuk sang kekasih. Meski selalu menghiraukan Pla, John seperti bisa melihat arwah gadis itu. Ia pulang menggunakan mobil jenazah di mana Pla dan arwah pria mengerikan itu ikut duduk di bangku depan. Di tempat lain, Mota membawa Not ke rumah masa kecilnya. Ia bercerita saat masih SD sering pulang malam karena ikut les tambahan. Suatu hari saat ia pulang larut malam, Mota kecil melihat ibunya merosot dari kursi setelah ditembak mati oleh suaminya sendiri. Min, adik Mota, ikut ditembak saat itu juga. Sang ayah lari ke lantai 2 dan menembak dirinya sendiri. Mota sempat tinggal sendirian di rumah itu berharap bisa bertemu dengan arwah keluarganya lagi. Ia hanya ingin tahu kebenaran tentang apa yang terjadi di malam berdarah itu. Meski sudah menunggu 1 tahun lamanya, Mota tidak pernah bertemu arwah keluarganya dan memilih untuk pindah dari rumah masa kecilnya itu. Mota berusaha meyakinkan Not bahwa arwah yang sudah meninggal tak akan bisa berinteraksi dengan manusia lagi. Ia mengajak Not untuk masuk ke dalam kamar tempat ayahnya mengakhiri hidup. Not berbisik jika Mota keluar dari rumah itu untuk melarikan diri dari kenangan keluarganya yang masih terjebak di dalam rumah itu. Not berkata jika ada cara untuk bertemu dengan mereka yang telah mati, dan ia akan mencobanya sampai berhasil. Di tempat lain, John berbicara dengan arwah Pla yang selama ini selalu mengawasi Not. Sembari membakar kertas persembahan untuknya, John menasihati Pla untuk segera kembali ke alam yang seharusnya. Pla justru mengeluhkan kakinya yang terluka setelah diserang oleh Fah. Luka itu tak bisa sembuh dan terus mengeluarkan nanah. Pla meminta bantuan agar John menjadi perantaranya Not. John yang terlahir indigo berkata jika Not hanya ingin melihat Pla, bukan berkomunikasi dengannya, apalagi lewat perantara. Pla justru meminta John untuk membawa Not ke biksu dan membuka mata batinnya. Sementara itu, Mota pulang dengan membawa boneka masa kecil yang ia temukan di kamar tempat ayahnya mati. Off langsung menggendong boneka itu tanpa tahu asal-usulnya. Ia memainkan boneka itu dengan memasukkannya ke dalam perut, seolah-olah melahirkan. Di malam yang sangat larut, Kate masih lembur mengerjakan tugas kuliah, menulis laporan. Ia merasa terganggu dengan tatapan boneka milik Mota yang terasa menyeramkan. Ia menundukkan boneka itu, namun tak lama kemudian boneka itu bangkit dan duduk sendiri. Kate yang ketakutan langsung membangunkan Off dan Mota yang sudah bermimpi dengan nyenyak. Ia meminta Off untuk membelikan kopi agar tidak mengantuk. Off pergi bersama boneka Mota yang menurutnya sangat lucu. Pria gemulai itu bahkan memberi nama boneka dengan panggilan Modim. Ia masuk ke dalam lift sambil berbicara dengan boneka itu. Anehnya,
terdengar suara tangisan bayi yang memilukan. Ia mencari sumber suara di bagian belakang tubuh boneka. Tiba-tiba Off berteriak ketakutan dan berusaha keluar dari lift sambil memanggil dua sahabatnya. Off berkata jika wajah boneka itu berubah menjadi wajah nenek tua. Tak berselang lama terdengar suara ketukan di pintu kamar. Mota membuka pintu itu namun tak ada siapapun di depan kamar. Ternyata boneka milik Mota sudah menunggu dan menatap dengan wajah memelasnya. Mota mulai merasakan kehadiran arwah adiknya Ming di dalam boneka itu. Off yang masih ketakutan langsung merebut dan melemparnya dari lantai 2. John masih mencoba mencari alasan apa yang membuat Pla tersesat di alam manusia. Ia merasa beban yang ditinggalkan Pla bukan tentang Not namun melainkan tentang hal lainnya. Ia meminta Pla untuk memikirkan lagi hal apa yang ada di dalam pikirannya sebelum meninggal. Pla teringat kejadian malam itu saat ia bertengkar dengan Not. Setelah perdebatan yang menimbulkan keributan, Not hendak pulang dan meninggalkan Pla sendirian. Namun Pla bersikeras untuk ikut membonceng hingga emosi Not semakin mempuncak. Pemuda itu melaju sangat kencang di jalanan malam yang licin terkena air hujan. Sementara Pla tak henti mengomel hingga tak menyadari ada bintang jatuh di atas langit. Seketika itu, kecelakaan tragis menimpa mereka berdua tepat di persimpangan jalan. Sebelum Pla mati, ia sempat berteriak jika Not tidak akan pernah melihat dirinya lagi. John memberi nasihat pada Pla agar memutuskan hubungan dengan duniawi agar terbebas dari kolam penderitaan yang disebut sebagai neraka. John meminta Pla untuk melepaskan Not dari rasa bersalahnya agar bisa merasa lebih baik dan melanjutkan hidup dengan semestinya. Pla menangis sejadinya. Ia masih sangat keras kepala dan memaksa John untuk membantunya sekali saja agar Not bisa melihat arwahnya. Di waktu yang sama, Not masih berusaha mencari cara untuk bisa melihat hantu. Ia menyaksikan acara hantu di YouTube yang menjelajahi bangunan bekas rumah sakit terbengkelai. Salah satu pemuda dalam video itu berkata jika mereka datang ke sana secara berkelompok maka tidak semua orang bisa keluar hidup-hidup. Beberapa pemuda lain tidak percaya hantu mulai mengacau dan membuat keributan. Mereka berjalan keluar melewati lorong hingga sebuah penampakan berhasil tertangkap kamera. Sosok mengerikan mengintip dari balik tembok hingga membuat mereka semua panik bukan kepalang. Saat mereka berlari keluar dari gedung itu, Doh terpisah dari kawanan. Setelah dicari-cari, ternyata pria itu berdiri di ujung lorong bersama dengan hantu yang siap merenggut jiwanya dari belakang. Komentar di video itu menegaskan semua pemuda yang mengacau di rumah sakit terbengkalai itu telah mati. Pagi harinya di kampus, Not langsung menunjukkan video itu pada teman-temannya yang bersikeras hendak pergi ke tempat itu. Ia butuh pemicu untuk membuka mata batin agar bisa melihat arwah Pla. John datang dan berkata jika ia adalah satu-satunya orang yang ikut ekspedisi ke rumah sakit di video. Ia mengaku ada kekuatan gaib di tempat itu dan sangat berbahaya. Mota berkata jika ia bisa merasakan kehadiran arwah karena ia mengenali arwah adiknya yang kini duduk di sebelah. John hanya bisa tertawa melihat pria tua berwarna kuning dengan darah mengalir di mulutnya. Alih-alih kedatangan arwah adiknya, Mota justru ditemani oleh arwah sang ayah. Ia membawa Not untuk segera pergi dan menjalankan tugas. Not masih keras kepala hendak pergi ke bangunan terbengkalai itu. John menegaskan cara itu bukan membuka mata batin namun menemukan kutukan di kehidupan Not. Semua yang melihat hantu dalam video itu mati kecuali John karena ia sudah terlahir indigo sejak kecil dulu. Agar Not berhenti mencari cara berbahaya, John berkata jika di sampingnya ada arwah Pla yang hendak berbicara. Pla langsung mengutarakan semua perasaannya pada Not bahwa ia selalu melihat Not setiap hari dan memperhatikan semua gerik-geriknya dari alam berbeda. Sayangnya, Not tidak mendengar suara Pla di mana John menjadi penerjemahnya. Pla memohon agar Not mau mengikhlaskan kepergiannya agar mereka tidak menjadi beban satu sama lain. Not sama sekali tak percaya dengan omongan John dan bersikeras untuk tetap pergi ke rumah sakit terbengkelai Vetpanya. Ia menegaskan jika tidak melihat dengan kepalanya sendiri maka Not tidak akan percaya. John menegaskan meski Not bisa melihat hantu, ia tidak akan pernah bisa melihat Pla. Sebelum mati, Pla mengucapkan jika ia tidak akan bertemu dengan Not lagi. Keinginan terakhir semasa hidup tak akan bisa dirubah. Not tak mengira John bisa tahu ucapan terakhir Pla itu dan bertanya-tanya siapa yang memberitahukan semua hal itu.
Not berjanji setelah ia melihat Pla dan mengatakan hal terpendam, ia akan mengikhlaskan kematian gadis tercintanya itu. Not langsung pergi ke rumah sakit terbengkalai bersama Mota, sementara Pla mengikuti dari belakang dengan luka di kakinya yang semakin menganga. Melihat kondisi Pla, John menegaskan jika waktu yang tersisa tidak banyak sebelum energi Pla habis dan menghilang dari dunia. Pla memohon agar John melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Not. Malam harinya, Not baru tiba di bangunan rumah sakit terbengkalai bersama Mota. Mereka berdua memiliki misi yang sama, yaitu hendak bertemu dengan arwah orang tercinta. Sambil berjalan menuju ke dalam bangunan, Not berkata jika ia hendak meminta maaf pada Pla atas sikap kasarnya malam itu. Not meminta Mota untuk merasakan kehadiran arwah yang ada di tempat itu. Mereka berjalan menuju ke tempat di video dan mencari jejak yang ada. Not masih dengan kebiasaannya mencuri benda keramat dari bekas kematian seseorang. Mota berkata jika ia mulai mendengar suara aneh yang entah dari mana asalnya. Not baru sadar jika Mota sudah tidak ada di sampingnya. Ia panik mencari keberadaan gadis itu namun tak kunjung ditemukan. Not berjalan sendiri menyusuri lorong gelap rumah sakit yang mengerikan. Tak berselang lama, John bersama arwah Pla ikut datang ke bangunan terbengkalai itu. Mereka berdua langsung disambut dengan penampakan arwah mengerikan. John berkata jika arwah pria di depan mereka adalah salah satu temannya yang hilang di bangunan itu. Ia dikutuk dapat melihat hantu hingga kedua bola matanya mencuat keluar. Ia sangat ketakutan saat melihat hantu berkeliaran di semua penjuru. Pria itu sengaja mencungkil matanya sendiri berharap bisa buta daripada bisa melihat benda gaib. Naasnya, meski mata sudah tidak berfungsi, bayangan hantu itu masih muncul di dalam pikiran mereka. Pria itu melompat dari gedung hingga tak bernyawa lagi. John takut hal serupa akan terjadi pada Not jika berhasil melihat hantu. Saat pria buta itu mendekat, John langsung bersembunyi di belakang tubuh Pla. Seketika itu, Pla refleks menampar arwah buta itu hingga pria itu melenggang pergi dan menghilang. Saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, berbagai macam hantu muncul dari seluruh penjuru. Di waktu yang sama, Mota dan Not saling mencari satu sama lain. Mota yang tersesat di alam gaib bisa merasakan ada seseorang yang berjalan di belakangnya. Mota berusaha menghubungi Not saat sinyal tersambung ke ponselnya. Ia tak tahu berada di lantai berapa, namun mereka berdua masih berada dalam gedung yang sama. Mota sangat yakin ada seseorang yang mengutit dari belakang dan meminta Not untuk segera menyusulnya. Not meminta Mota untuk berhenti melangkah dan balik badan. Ia meyakini jika orang yang mengikutinya itu bukanlah hantu. Mota berteriak sejadinya hingga suaranya menggema di seluruh gedung rumah sakit. Not dan John ikut panik mendengarnya. Mereka berlari mencari keberadaan Mota, namun gadis itu menghilang meninggalkan jejak ponselnya. Not meminta bantuan Van untuk datang ke rumah sakit Venyapanya. Saat itu, Not mendapat serangan gaib di mana tubuhnya terdorong ke tepi balkon. Untungnya, John dan Pla berhasil menemukan Not tepat waktu. Mereka bisa melihat tubuh Not dikelilingi oleh para arwah yang haus darah. Di tempat lain, Mota berteriak minta tolong karena arwah pria mengerikan tampak menyukainya dan hendak menguasai tubuh Mota. John berlari menghampiri Mota, sementara Pla berusaha menyelamatkan Not. John berhasil menghempas semua arwah gentayangan dan membawa Mota pergi dari tempat mengerikan itu. Di waktu yang sama, Pla masih berjuang keras untuk merebut Not dari tawanan para arwah. Dalam hitungan detik, Not bisa melihat Pla duduk di depan mata. Naasnya, John dan Mota langsung menghampiri Not hingga semua arwah yang terlihat menghilang begitu saja. Not masih berteriak kencang memanggil Pla, padahal arwah sang kekasihnya itu senantiasa berada di dekatnya. Mereka berlari keluar dari rumah sakit, namun semua arwah ikut keluar juga. Di waktu yang sama, Op bersama Van dan Kate baru sampai di bangunan terbengkalai itu. Mereka bisa melihat Not, John, dan Mota berada di atap lantai 2, sibuk melambaikan tangan. Arwah yang menghuni rumah sakit sudah mengepung untuk mengajak mereka bergabung ke alamnya. Arwah teman John berjalan mendekat dengan penuh kerinduan dan Not terbangun dari mimpi menyeramkan itu dan masih berada di dalam kamarnya. Tak berselang lama, Mota datang membawakan sarapan sekaligus obat-obatan yang harus diminum Not setiap harinya. Not langsung menanyakan di mana temannya yang lain. Mota berkata jika John telah mati 1 minggu yang lalu dan tubuhnya telah dikremasi. Selama itu, Not hanya terbaring tak sadarkan diri.
Meski Mota sudah berusaha membangunkannya, Not terlalu lemah bahkan untuk membuka mata. Samar-samar, Not melihat bayangan Kate dan Van yang tampak mengintip dari balik pintu kamar. Ia meminta mereka berdua untuk masuk dan berbincang bersama. Tangisan Mota semakin kencang dan berkata jika tidak hanya John yang mati, namun Van, Kate, dan Ove ikut meregang nyawa. Mereka mati saat John terjatuh di atas mobil hingga menimpa mereka yang masih di dalam. Not sangat panik mendengar hal itu dan mencari keberadaan Pla. Mota berusaha menyadarkan pria itu jika yang tersisa hanya mereka berdua. Not langsung memberontak dan mencari keberadaan Pla. Seketika itu, Not yang selamat dari gedung angker rumah sakit itu kini bisa melihat hantu di mana mata batinnya terbuka tanpa filter. Ia meringkuk ketakutan sembari berteriak agar mereka keluar dari rumahnya. Mota tak kuasa menenangkan Not yang histeris dan mengambil tasnya untuk segera pergi. Tak hanya Not yang bisa melihat hantu, kini Mota juga bisa melihatnya. Di matanya, sosok Pla tampak mengerikan dan duduk di atas pundak Not untuk mengendalikan pasangannya. Mata Not ditutup menggunakan kedua telapak tangan Pla hingga tak bisa melihat Mota di sana. Pla yang cemburu langsung mengusir Mota dari rumah itu dan mengancamnya agar tidak datang lagi. Saat Mota berjalan keluar, arwah Ove, Van, dan Kate terus memanggil seolah hendak ikut dengannya. Not bisa merasakan kehadiran Pla dan menyingkirkan tangan gadis itu dari matanya. Pla ini Nana. Pla memeluk tubuh Not yang masih tak bisa melihat wujudnya. Ia mengakui kebodohannya malam itu yang berkata buruk tanpa memikirkan konsekuensinya. Berulang kali Pla mengucapkan kata maaf, namun semuanya sudah terlambat. Mota melenggang pergi meninggalkan rumah Not yang tak terurus hingga diselimuti sarang laba-laba. Not terbaring di pangkuan arwah Pla tanpa bisa melihat dan hanya merasakan kehadirannya saja. Not meminta Pla untuk berjanji tidak akan meninggalkan dirinya lagi. Pla mengusap lembut kepala pria itu sembari mengucap janji. Not menoleh ke arah gadis itu dan film pun berakhir. Dengan memasukkan unsur drama, romansa, dan komedi, sang sutradara menyulap kehororan film menjadi kisah mengharukan yang layak untuk diikuti. Babak awal hingga pertengahan adegan terasa sangat mencekam hingga di bagian akhir drama menyedihkan jauh lebih ditonjolkan. Kemunculan jump scare cukup sopan hingga kadar seramnya menurun tajam. Premis cerita membuat penonton bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada Not selanjutnya. Di akhir cerita, pria itu didiagnosa menderita schizofrenia dan delusional akibat obsesinya sendiri kepada pacar tercinta. Tak heran ada pepatah mengatakan cintailah kekasihmu dengan tingkat yang sedang-sedang saja karena bisa jadi suatu saat dia akan menjadi musuh. Dan bencilah orang secara biasa-biasa saja karena bisa jadi dia akan menjadi jodohmu. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.